Pada pukul 7.10 waktu setempat, sebuah rudal Tomahawk meletup keluar dari dek USS Spruance, turun hingga 50 kaki di atas laut, lalu meluncur ke arah Iran. Dalam 90 detik, peluncur lain menyusul. Total 25 Tomahawk terbang rendah mengikuti gelombang, memanfaatkan setiap celah radar pesisir. Waktu tempuh ke pangkalan Angkatan Laut IRGC di selatan Iran, 40 menit. 40 menit di mana satu pantulan radar saja bisa membatalkan segalanya. Namun radar Iran sudah lebih dulu sibuk. Jauh di daratan, drone Lukas berbiaya rendah membanjiri layar pertahanan udara. Targetnya lambat, kecil, tak bisa dibedakan dari ancaman nyata. Operator menembak. Satu interseptor, lebih dari $1 juta, menghancurkan drone seharga $35.000. Ia menembak lagi, dan lagi. Ini bukan pertahanan, ini perang pertukaran biaya. Lebih buruk lagi, setiap tembakan memancarkan posisi radar, ditangkap sensor pasif F-35I Adir yang melintas senyap di perbatasan. Tanpa sadar, sang operator sedang menandai dirinya sendiri. Saat itulah ancaman sebenarnya datang. Pada pukul 8.05, 12 F-15I Israel melepaskan rudal Rampage dari wilayah udara Irak. Motor roket padat menyala. Senjata supersonik itu mendaki dalam lintasan balistik menuju Teheran. Fase penerbangan yang nyaris mustahil dicegat. Perbedaan waktunya menentukan segalanya. Tomahawk memberi puluhan menit peringatan. Rampage hanya memberi beberapa menit. Pada pukul 8.010, semuanya tiba bersamaan. Hulu ledak supersonik menghantam target strategis di pusat kekuasaan Iran dengan waktu peringatan nyaris nol. Menyusul kemudian, F-35 masuk membawa JDAM dan GBU-39, memanfaatkan fusi sensor yang menggabungkan radar, inframerah, dan intel satelit menjadi satu gambaran utuh. Jaringan pertahanan udara yang dibangun puluhan tahun berubah menjadi daftar target. 2 menit setelahnya, Tomahawk akhirnya mencapai pantai selatan. Pangkalan Angkatan Laut IRGC runtuh, tangki bahan bakar terbakar, GBU-31 menembus bunker kapal serang cepat, tekanan terperangkap, beton meledak keluar. Selat Hormuz sunyi. Di Laut Arab, USS Abraham Lincoln meluncurkan F-A-18E menuju pelabuhan Chabahar. Dermaga kapal selam dan fasilitas dok kering dihancurkan, disusul baterai misil pantai. Tanpa pelabuhan, tanpa bahan bakar, tanpa perlindungan, armada itu menjadi hiasan mahal. Operasi militer terbesar Amerika Serikat sejak 2003 berakhir dalam hitungan jam, bukan oleh satu senjata, melainkan oleh sinkronisasi waktu, biaya, dan dominasi udara total. Di sepanjang pesisir Teluk Persia, serangan terkoordinasi antara rudal Tomahawk dan pesawat tempur menghantam Asaluyeh, Chabahar, dan Bandar Abbas, rumah bagi kapal selam kelas Kilo Iran dan markas serangan cepat Angkatan Laut IRGC. Sayap udara kapal induk masih menyisakan banyak senjata di rel peluncur, menunggu jika ada kapal IRGC yang cukup berani keluar. Tak satu pun melakukannya. Namun 500 mil ke utara, situasinya berubah. F-35 yang beroperasi di atas Teheran mulai menipis bahan bakar, dan pertahanan udara pegunungan barat Iran akhirnya bangun. 3 jam sejak operasi dimulai, senjata paling dirahasiakan Iran akhirnya menampakkan diri. SA-65, pengganti buatan dalam negeri setelah baterai S-300 Rusia mereka dihancurkan pada Oktober 2024. Radar Phased Array bergerak itu ditempatkan di pegunungan Kermanshah Shah, menjaga koridor barat yang sejak pagi digunakan jet-jet Israel. Emisi pertamanya tertangkap oleh EA-18G Growler dari sayap udara USS Abraham Lincoln. Selama berjam-jam, radar itu hanya memancar singkat, cukup untuk mengintip tanpa mengundang serangan. Namun saat gelombang kedua rudal Rampage melintas, komandan baterai mengambil keputusan fatal. Mode kendali tembak, daya penuh, pelacakan kontinu. Pada detik itu, nasibnya ditentukan. ELQ-249NG Jammer Growler membanjiri frekuensi radar hingga layar berubah menjadi derau. Secara bersamaan,
F-35I yang telah memetakan emisi itu secara pasif mengirim koordinat presisi via Link 16. Dari sebuah Super Hornet 40 mil di barat, AGM-88 terlepas dan melesat mendekati Mach 3. Meski radar dimatikan, rudal itu sudah tahu lokasinya. Dari emisi ke impak, kurang dari 90 detik. Iran menghabiskan 2 tahun membangun pengganti pertahanannya. Amerika Serikat dan Israel menghancurkannya bahkan sebelum berfungsi penuh. Seorang pejabat AS meringkas singkat, "Kami telah menekan pertahanan udara mereka." Momen itulah yang mengubah sisa hari. Pesawat-pesawat yang menunggu di atas Irak akhirnya mendapat izin menembus lebih dalam. 12 F-22 Raptor, tanda panggil Tren 5166, dikerahkan dari Joint Base Langley Eustis via RAF Lakenheath berbelok ke timur. Radar APG-77 mereka melukis segala sesuatu dalam radius 125 mil, sementara jejak radar jetnya sendiri nyaris tak terlihat. Namun Raptor tidak datang untuk menembak, mereka datang untuk mendengarkan. Sistem AN/ALR-94 secara senyap mengkatalogkan setiap emisi. Baterai SAM bergerak yang mengira aman. Pos komando IRGC yang memakai frekuensi rahasia. Semuanya diberi koordinat dan diteruskan ke penyerang di belakang. Tak satu pun tembakan yang sia-sia. Angkatan Udara Iran, MiG-29, F-14 Tua, dan Phantom Uzur tetap di darat. Pilihan yang cerdas. Di pegunungan Kermanshah, Lorestan, dan Khuzestan, pertempuran hari itu mencapai puncaknya, bukan dengan duel udara, melainkan dengan siapa yang melihat lebih dulu, mendengar lebih dulu, dan bertahan paling lama di spektrum elektromagnetik. 30 F-15I Israel menyebar ke 3 provinsi di Iran Barat, masing-masing membawa bom luncur presisi Rafael Spice dan rudal jelujah Dalilah. Misi mereka tunggal dan mendesak, memburu TEL, truk peluncur rudal balistik yang dapat menjangkau kota-kota Israel. Hitungannya kejam. Satu regu IRGC dapat menarik Shahab 3 dari terowongan gunung, memposisikannya di lembah tersembunyi, mengisi bahan bakar, menegakkan rudal, dan meluncurkannya dalam waktu kurang dari 30 menit, lalu menghilang kembali ke bawah tanah sebelum satelit berikutnya melintas. Selama berbulan-bulan, IDF menyusun peta perburuan dari intelijen sinyal, citra satelit, dan sumber manusia. Pagi itu semuanya bekerja serempak. Namun mencari satu TEL di pegunungan Iran Barat ibarat mencari satu truk tertentu di Manhattan. Bedanya, truk ini berpindah tiap 20 menit dan membawa kehancuran strategis. Rekaman udara kemudian menangkap momen penentunya. Sebuah TEL Iran tertangkap kamera di tengah persiapan peluncuran. Rudal sudah tegak, awak darat menyambungkan umbilical fuel terakhir. Di udara, petugas senjata F-15I menahan tembakan, menunggu semua berada di satu titik. 15 detik, awak mundur, bom Spice dilepas. Dengan panduan GPS dan elektrooptik, munisi meluncur dangkal ke pakal rel peluncur. 12 detik kemudian, ledakan merobek sambungan truk. Tangki bahan bakar Shahab 3 menyala, bola api sekunder memutihkan kamera inframerah. Saat gambar kembali, lembah itu hangus. TEL berubah menjadi rongsokan. Namun tak semuanya bisa dicegah. Iran memiliki ratusan TEL, sebagian tersembunyi, sebagian umpan, sebagian cukup cepat untuk meluncur sebelum terdeteksi. Beberapa rudal balasan pasti lolos. Karena itu, operasi ditingkatkan ke skala maksimal dengan aliran data penargetan real-time dan pertahanan udara Iran yang nyaris lumpuh. Gelombang baru Israel menyerang Isfahan, Ahwaz, dan sekitarnya. Puluhan munisi presisi hancur sebelum sempat mengudara. Bersamaan dengan itu, serangan Amerika Serikat memutus komando dan kendali IRGC, bunker, relay komunikasi, simpul serat optik. Internet nasional Iran turun hingga 4% dari kapasitas normal. Di tengah keheningan digital itu, satu pesan masih lolos lewat aplikasi doa yang diretas. Bantuan telah tiba.
Bagi mereka yang memahami apa yang terjadi di langit dan pegunungan hari itu, kalimat itu terdengar bukan sebagai kabar baik, melainkan ironi yang pahit.